Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 185. Setelah melarikan diri dari SeaWorld, Bai Jingchu naik taksi karena malu dan berhenti di depan pintu sebuah gedung. Dan di atas gedung, ada 4 karakter besar berdiri tegak. Grup Ninghai. Kak, aku bertemu pria bernama Su Chen di sana. Kamu harus mengirim seseorang untuk menanganinya. Jika aku tidak lari cepat, dia akan membunuhku. Di seberang Bai Jingchu, duduk seorang wanita mengenakan rok pendek, dengan riasan indah, kulit putih dan wajah cantik, dengan sehelai rambut putih terbuka di depan tubuhnya, yang sangat seksi dan menarik. Wanita di depanku bernama Bai Jingyi, presiden wanita grup Ninghai. Maksudmu, orang yang menindasmu sebelumnya ada di sana. Awalnya saya ingin mengirim seseorang ke Jiangnan untuk menanganinya, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu orang itu di sini. Benar, kalau dilihat dari situasinya, jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan berakhir dengan baik. Kakak, kamu harus membantuku membalas dendam. Hehe. Sudut mulut Bai Jingyi terangkat, dan senyumannya dingin. Kamu kembali dulu, serahkan saja masalah ini padaku. Jika kamu berani menyerang adikku, aku akan pastikan dia mati dengan mengenaskan. Kakak, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah menarik kembali kata-katamu. Saat kamu menangkapnya, kamu harus memanggilku. Aku akan mempermainkannya sampai mati dengan tanganku sendiri. Jangan khawatir, dia telah menyinggung perasaanmu, bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja. Kak, aku akan kembali dulu. Bagus. Setelah Bai Jingchu pergi, Bai Jingyi meluruskan roknya dan duduk kembali di mejanya, bersiap mengirim seseorang untuk menemukan orang bernama Su Chen. Sial, dang. Sebelum panggilan Bai Jingyi dilakukan, dia mendengar ketukan di pintu. Datang. Setelah menjawab, 2 pria berkulit gelap masuk, berlutut tepat di depan Bai Jingyi, dan berkata dengan sangat ngeri. Gadis suci, ini tidak bagus. Pilar batu di Sanyawan dihancurkan oleh seseorang, dan bahkan batu bintang 7 di dalamnya pun diambil. Apa katamu? Pilar batu itu hancur. Wajah Bai Jingyi berubah drastis dan dia tampak bersemangat. Ya, pria itu berkata dengan gemetar. Saat kami pergi ke sana untuk memeriksa hari ini, kami menemukan bahwa pilar batu telah menjadi reruntuhan. Ini tidak mungkin. Ada segel yang ditinggalkan oleh nyonyanya di pilar batu. Bagaimana bisa dengan mudah dipatahkan? Kami juga penasaran dengan masalah ini. Logikanya, dengan kemampuan nyonyanya, tidak ada seorang pun di China yang bisa membuka segelnya, tapi itu terjadi. Kami sudah memeriksanya beberapa kali, dan orang tersebut tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tidak punya jejak. Segera, Bai Jingyi menjadi tenang dan berkata, saat ini, Nyonya sedang mundur. Tugas terpentingnya adalah menemukan 3 batu bintang 7 yang dicuri. Sekarang kami mengetahui tentang orang suci, kami akan menyelidiki masalah ini sesegera mungkin. Juga, ketika kamu kembali, sampaikan perintahku kepada semua master di sekte untuk pergi ke Pulau Luosing untuk mencegah kejadian tak terduga. Tahu. Setelah kedua pria itu pergi, Bai Jingyi berpikir keras dan tidak tahu siapa yang mampu melakukan ini. Sore itu, Su Chen dan 3 orang lainnya keluar dari Ocean World dengan gembira dan bersenang-senang. Sesampainya di hotel, kedua wanita itu sepertinya belum cukup bersenang-senang dan siap untuk kembali berenang beberapa putaran untuk bersenang-senang. Su Chen, sebaliknya, sedang duduk dengan mata terpejam, memikirkan tentang batu bintang 7. Su Chen sama sekali tidak tertarik dengan pemandangan musim semi di depannya. Jingqiu, Suya, ternyata kamu ada di sini. Aku sudah lama mencarimu. Saat keduanya sedang berenang, Tangkai masuk dari luar kolam renang dan berkata sambil tersenyum. Namun, saat berbicara, mata Tangkai terus tertuju pada Zhao Suya. Sosok sempurna itu sangat menggoda dia. Akai, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Tangkai mengangguk dan berkata, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, jadi aku membuat janji dengan beberapa teman di malam hari. Ayo kita minum. Sudah hampir waktunya, jadi ayo kita pergi ke sana bersama. Menghadapi undangan Tangkai, Zhao Suya mengerutkan kening. Kamu mengadakan pesta, jadi kami tidak akan pergi dan tidak akan mengganggumu. Melihat Zhao Suya tidak pergi, Tangkai dengan cepat berkata, bagaimana dengan itu? Kamu adalah teman Jingqiu. Jika kamu tidak pergi, maka kamu tidak menganggap kami sebagai teman. Tujuan mengadakan pesta minum hari ini adalah untuk membuat Zhao Suya mabuk dan kemudian menangkapnya. Jika dia tidak pergi, apa gunanya? Suya, karena kamu dan Su Chen tidak ada urusan malam ini, pergilah ke sana. Aku menghabiskan sepanjang hari bermain denganmu, semuanya dihabiskan oleh Su Chen. Aku akan membiarkan Akai mentraktirku malam ini dan memperlakukannya dengan baik. Fang Jingqiu, yang tidak tahu apa-apa, membujuk. Ini. Setelah keduanya mengatakan ini, Zhao Suya tidak tahu, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Su Chen dan menyerahkan kekuatan pengambilan keputusan kepadanya. Kalau begitu, ayo pergi. Su Chen tidak terlalu menyukai Tangkai, dan alasan mengapa dia mempertahankannya sampai sekarang hanya demi Fang Jingqiu. Suya,
Kamu lihat Su Chen setuju, ayo pergi bersama malam ini. Fang Jingqiu berkata dengan penuh semangat. Setelah itu, Zhao Suya dan Fang Jingqiu kembali berganti pakaian dan bersiap pergi ke KTV bersama Tang Kai. Meskipun dia pergi ke KTV, Zhao Suya berganti menjadi rok yang sangat anggun yang menjuntai sampai ke pergelangan kakinya. Namun meski dengan pakaian yang begitu lembut, Zhao Suya tetap merasa menawan saat memakainya. Sebaliknya, gaun Fang Jingqiu sangat menarik perhatian. Pakaian standar klub malam, rok hitam kecil, dan sepatu hak tinggi benar-benar menarik perhatian. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka berempat melaju ke KTV terbesar di kota Sanya, Binhai Entertainment City. Setelah sampai di KTV, Tang Kai membawa beberapa orang ke kotak mewah di lantai paling atas. Kakak Kai, kenapa kamu ada di sini? Kami sudah lama menunggumu. Begitu keempat orang itu masuk, mereka mendengar seorang pria jangkung dan kurus berteriak. Aku pergi menjemput adik iparmu dan dua temannya, jadi aku datang agak terlambat. Setelah mendengar kata-kata Tang Kai, semua pria di ruangan itu memusatkan perhatian mereka pada Zhao Suya. Meski berpakaian lebih konservatif, sosoknya yang sempurna membuat para pria di dalam tak bisa berhenti. Sebaliknya, para wanita di ruangan itu semua fokus pada Su Chen. Mereka belum pernah melihat pria setampan itu di TV. Akan sangat menyenangkan jika saya bisa tidur dengan pria seperti itu selama satu malam. Saudara Kai, apakah ini wanita yang ingin kamu tangkap? Seorang pria bernama Hou Bin berkata di telinga Tang Kai. Benar, nanti aku akan memberimu tugas. Suruh anak itu minum sampai muntah darah. Setelah aku selesai bermain, wanita itu akan menjadi milikmu. Bab 186. Wan Chao, tidak masalah. Akan sangat menyenangkan bermain dengan dua kelinci putih di tanganku itu. Hou Bin berkata dengan penuh semangat. Karena kamu ingin bermain, sebentar lagi kamu bisa minum enak. Itu saja, aku akan menangani ini untukmu dengan jelas. Setelah memperkenalkan diri sebentar, Su Chen dan Zhao Suya duduk di samping, tampak agak tidak cocok dengan situasi di depan mereka. Kak Kai, hanya dalam beberapa tahun ini, orang yang paling kukagumi, Hou Bin, adalah kamu. Kamu tidak tabu dalam berteman, bahkan kamu berteman dengan orang miskin dari semua lapisan masyarakat. Aku benar-benar harus belajar darimu tentang ini. Hou Bin berkata sinis. Monyet, kamu sedang membicarakan Su Chen. Tang Kai berkata sambil tersenyum, kamu salah paham. Sungguh salah paham. Dia adalah seorang siswa sekolah menengah dan sangat pandai dalam belajar. Saya harus berteman seperti ini. Di masa depan, ketika Jingqiu dan saya memiliki anak, kami harus memintanya untuk memberikan bimbingan belajar untuk anak-anak kami. Kata-kata Tang Kai kasar dan membuat Su Chen tidak berharga. Dalam pandangan Tang Kai, alasan mengapa Su Chen diperlakukan seperti ini sepenuhnya karena putri tertua keluarga Zheng. Tanpa Zheng Ani, Su Chen tidak akan berarti apa-apa di hadapannya. Andalkan saja kekuatanmu sendiri. Anda dapat membunuhnya dengan mudah. Tapi karena wajah Zheng Ani, dia tidak bisa melakukan itu. Ternyata dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Pantas saja dia berpakaian biasa-biasa saja. Kata teman Tang Kai yang lain, kata Zhou Long. Xiao Long, apa yang kamu katakan salah? Uang bukanlah sesuatu yang kamu miliki sejak lahir. Uang diperoleh sedikit demi sedikit. Aku berharga seperti sekarang ini. Bukankah karena aku memulai bisnisku sendiri? Tang Kai tersenyum. Kakakku Kai masih rendah hati. Kami tidak memiliki kemampuan untuk memulai dari awal. Sekarang kami hanya bisa mengikuti kakak Kai. Bagaimana lagi aku menyebutmu sampah? Kamu sedang belajar untuk mendapatkan gelar master di Inggris dan PhD di Amerika Serikat. Sekarang kamu masih menjadi sampah. Kamu masih harus bergantung pada brother Kai untuk makan. Haha, tidak masalah. Kemungkinan terburuknya, kamu juga bisa menjadi tutor untuk anak-anakku di masa depan. Ketika Tang Kai dan Hou Bin bernyanyi dengan harmonis di sana, mereka sepenuhnya mengacu pada Sang dan memarahi Huai. Mereka bilang Su Chen adalah sampah dengan nilai tinggi dan energi rendah. Su Chen, jangan dengarkan omong kosong mereka. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana cara berbicara, dan mereka tidak membicarakanmu. Fang Jingqiu datang dan berbisik untuk memuluskan hubungan antara Tang Kai dan Hou Bin. Mata Su Chen menyipit, menunjukkan niat membunuh. Melihat Su Chen duduk di sana dan tidak berani berbicara, Tang Kai tertawa dan berkata, semua orang bisa minum dengan bebas hari ini. Ada cukup banyak pup. Akunnya akan diselesaikan dengan saya. Oye, semangat untuk Kak Kai. Setelah meminum segelas anggur, wajah Hou Bin tidak menjadi merah atau putih. Dia menuangkan segelas lagi dan berkata, Kakak Kai, temanmu dan kakak iparmu ada di sini, aku ingin bersulang untuknya. Atas isyarat Tang Kai, Hou Bin memulai penampilannya. Oke, minum saja dan kita akan saling mengenal mulai sekarang. Tang Kai berkata sambil bercanda. Dan dalam benaknya, dia sepertinya pernah melihat adegan Su Chen mabuk hingga muntah darah. Mau minum? Suara Su Chen tiba-tiba terdengar, membuat hati orang bergetar. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memintaku minum bersamamu? Gila. Sangat sombong. Semua orang yang hadir tercengang. Keluarga Hou Bin juga merupakan sosok terkenal di Sanya.
Beraninya kau berbicara seperti ini padanya. Su Chen tidak tahu cara minum. Ini pertama kalinya kita bertemu. Biarkan aku minum bersamamu. Meskipun Zhao Suya tidak ingin minum, demi wajah Fang Jingqiu, dia tidak ingin membuat suasana terlalu memalukan dan menghalangi sahabatnya untuk naik ke panggung. Letakkan cangkirnya, kamu tidak bisa minum. Nada suara Su Chen serius dan dia tidak bisa menolak. Adik, hari ini adalah hari pertemuan kita, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di sini? Kata Hou Bin sambil mencibir. Hanya karena aku Su Chen. Oke, adik, kamu sangat berbakat. Jika kamu pikir kamu bisa melakukannya, ayo kita minum dan lihat siapa yang jatuh lebih dulu. Yang kalah akan keluar secara otomatis. Jangan merusak pemandangan di sini. Saat berbicara, Hou Bin memasang ekspresi bercanda, siap menerima umpan Su Chen. Bisa. Kamu belum tua, tapi kamu cukup berani. Bagaimana kamu ingin meminumnya? Putih atau bir? Aku belum pernah bertemu saingan dalam minum selama bertahun-tahun. Hou Bin, kamu agak terlalu penindas. Di lingkaran ini, mereka bilang kamu pemabuk. Kamu bahkan tidak bisa mabuk setelah minum 3 kilogram minuman keras. Su Chen masih siswa SMA, kenapa aku harus minum dengan kamu? Fang Jingqiu tampak tidak senang. Kata, kakak ipar, jangan salahkan aku untuk ini. Dia ingin minum bersamaku. Fang Jingqiu, tolong jangan khawatir tentang masalah ini. Su Chen berbisik. Melihatnya sebagai sesuatu yang merusak pemandangan, kuharap mereka segera hilang dari pandanganku. Anak baik, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Melihat Su Chen mengambil umpan, Tang Kei mengedipkan mata pada Hou Bin, yang mengerti dan berkata, Su Chen, semuanya senang hari ini, ayo mainkan sesuatu yang berbeda. Bisa. Kami mencampurkan bir, anggur putih, anggur merah, dan anggur asing, dan hanya meminum minuman yang sama. Itu sangat membosankan. Tidak masalah. Mendengar ini, senyuman tebal muncul di bibir Tang Kei. Hou Bin tidak disebut ahli anggur tanpa alasan. Mungkin karena faktor genetik. Tapi Hou Bin berbeda. Tidak peduli seberapa banyak dia mencampurnya, itu tidak masalah baginya. Setelah bertahun-tahun, aku belum pernah melihatnya minum terlalu banyak. Haha, bocah bodoh, mari kita lihat bagaimana kakek meminummu sampai mati hari ini. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Zhao Suya dan Fang Jingqiu, semua orang menyaksikan kegembiraan itu. Jika Anda berani minum dengan Tang Kei, bukankah ini mencari kematian? Untuk memberi pelajaran pada Su Chen, Tang Kei juga mencoba yang terbaik. Saya memesan 100 botol bir, 10 botol anggur putih, 10 botol anggur merah, dan 10 botol anggur asing sekaligus, dan menaruhnya di atas meja. Selain itu, Hou Bin juga secara khusus memesan 2 cangkir besar berkapasitas 1 liter, untuk meminum Su Chen lalu menyuruhnya keluar dari sini. Sial, kamu berpura-pura menjadi jahat di hadapanku, dan kamu bahkan tidak peduli dengan berat badanmu sendiri. Nak, anggurnya sudah tiba, apakah kamu siap? Kata Hou Bin sambil tersenyum. Ekspresi Tang Kei sangat bangga. Dia tidak ragu dengan kekuatan Hou Bin. Selama dia menggunakan setengah dari kekuatannya, dia bisa meminum Su Chen sampai mati. Sekarang semuanya sudah siap, mari kita mulai. Melihat segunung anggur di atas meja, Su Chen berkata dengan tenang. Su Chen, kamu baik-baik saja. Kapasitas minum Hou Bin bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia pernah membawa lebih dari 10 orang ke rumah sakit. Kebanyakan orang bukan tandingannya. Fang Jingqiu berkata dengan cemas. Anggur kecil ini tidak bisa masuk ke mataku. Wah, karena kamu tidak takut mati, ayo kita mulai, kata Hou Bin tidak sabar. Monyet, jangan khawatir dulu. Aku akan memanggil ambulans. Aku khawatir dia akan mati mabuk sebentar lagi dan tidak akan bisa diselamatkan oleh rumah sakit. Haha, kakak Kei masih berpikir. Ketika Tang Kei selesai menelepon, keempat jenis anggur telah dicampur menjadi satu. Tang Kei berkata, 3, 2, 1, mulai. Bersambung.